Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya, biar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tugas PBSI untuk Prodi Bahasa Indonesia tentang deskripsikan atau kita menjelaskan lebih mendetail sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Berkembangnya bahasa Indonesia ini mulai pada saat terbentuknya Momen Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Setelah terbentuk bahasa Indonesia, terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Suewandi, Melindo hingga berlakunya ejaan yang disempurnakan atau EYD. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang masih berada di Indonesia merupakan cikal bakal bahasa Indonesia yang telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajuan yang sangat tinggi. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan lebih singkat aja ya, fungsi bahasa Indonesia. Ya, dalam hal ada beberapa macam fungsi bahasa Indonesia itu terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nomor 1, bahasa resmi kenegaraan. Artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, fungsinya sebagai bahasa pengantar pendidikan di Indonesia. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah dan lainnya. Keempat, bahasa media massa. Penyampaian berita lewat media massa yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Dan yang poin kelima, fungsi bahasa Indonesia ini bahasa pengembang atau pemanfaatan atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, untuk kali ini penjelasan kedudukan bahasa Indonesia. Ada 4 kedudukan bahasa Indonesia itu. Pertama, sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa negara, sebagai bahasa nasional, dan yang terakhir sebagai bahasa resmi. Kedudukan sebagai bahasa persatuan yaitu untuk mempersatu berbagai suku bangsa dan sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Poin kedua, penjelasan sebagai bahasa negara, sebagai bahasa resmi, sebagai bahasa pengantar, sebagai alat perhubungan dan sebagai alat pengembangan. Poin ketiga, sebagai bahasa nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan bangsa atau kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya dan bahasa. Dan yang ketiga itu sebagai bahasa resmi. Poin terakhir yaitu sebagai bahasa nasional atau bahasa sehari-hari komunikasi kita. Thank you.